Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama Brebes. Di antaranya berasal dari kata bara dan basah, yang berarti hamparan tanah luas yang basah, atau bisa diartikan tanah yang banyak mengandung air. Kedua kata tersebut cocok dengan wilayah Kabupaten Brebes yang luas dan banyak mengandung air. Nama Brebes sudah muncul sejak zaman Mataram. Kota ini berderet di wilayah Pantura di antara Cirebon, Tegal, Pemalang hingga Pekalongan. Pada masa itu Brebes masuk ke dalam Kabupaten Tegal. Pada tanggal 17 Januari tahun 1678 di Jepara diadakan pertemuan Adipati Kerajaan Mataram se-Jawa Tengah, termasuk Arya Martalaya, Adipati Tegal dan Arya Martapura, Adipati Jepara. Karena tidak setuju dengan acara penandatanganan naskah kerjasama antara Amangkurat Admiral dengan Belanda. Terutama dalam menumpas pemberontakan Trunajaya dengan imbalan tanah-tanah milik Kerajaan Mataram, maka terjadi perang tanding antara kedua adipati tersebut. Peristiwa berdarah ini merupakan awal mula terjadinya Kabupaten Brebes dengan bupati berwenang. Sehari setelah peristiwa berdarah tersebut yaitu tanggal 18 Januari tahun 1678, Sri Amangkurat II yang berada di Jepara mengangkat beberapa adipati-bupati sebagai pengganti adipati-adipati yang gugur. Untuk Kabupaten Brebes dijadikan Kabupaten Mandiri dengan Adipati Arya Suralaya. Pengangkatan Arya Suralaya sekaligus titimangsa pemecahan Kadipaten Tegal menjadi dua bagian yaitu timur tetap disebut Kadipaten Tegal dan bagian barat disebut Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling barat Provinsi Jawa Tengah di antara koordinat 100, 8 derajat, 41, 37,7, 109 derajat, 11, 28, 92 bujur timur dan 6 derajat, 44, 56, 57 derajat, 20, 51,4, 8 lintang selatan. Berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas menggunakan bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Biasanya disebut dengan bahasa Jawa Brebes. Namun terdapat kenyataan pula bahwa sebagian penduduk Kabupaten Brebes juga bertutur dalam bahasa Sunda, dan banyak nama tempat yang dinamai dengan bahasa Sunda menunjukkan bahwa pada masa lalu wilayah ini adalah bagian dari wilayah Sunda. Daerah yang masyarakatnya sebagian besar menggunakan bahasa Sunda atau biasa disebut dengan bahasa Sunda Brebes adalah meliputi Kecamatan Salem, Banjarharjo, Bantarkawung, dan sebagian lagi ada di beberapa desa di Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Ketanggungan, dan Larangan. Berdasarkan naskah kuno primer Bujangga Manik yang menceritakan perjalanan Prabu Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16. Saat ini disimpan pada Perpustakaan Bodleian, Oxford University, Inggris sejak tahun 1627. Batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Cipamali, sekarang disebut sebagai Kali Brebes atau Kali Pemali yang melintasi pusat kota Brebes dan Cisrayu yang saat ini disebut Kali Serayu. Ibu kota Kabupaten Brebes terletak di bagian timur laut wilayah kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan kota Tegal, sehingga kedua kota ini dapat dikatakan menyatu. Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian barat merupakan dataran tinggi dengan puncaknya Gunung Pojok Tiga dan Gunung Kumbang. Sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Selamat. Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per bulan.